Waktu malam satu suro itu, aku ngasih apa yang Uyut kamu kasih ke aku buat kamu. Kalau kira-kira dia bisa ngecelakain orang lain nggak? Selain kamu, atau teman-teman kamu, keluarga kamu? Bisa kalau aku mulai ngerasa ada yang aneh dari diri aku sendiri. Anaknya ngomong kayak, ya di situ ada pocong. Kamu tahu nggak alasan tadi aku refleks megang kaki kamu? Terus aku bilang, enggak, emang kenapa? Kata om aku, iya soalnya tadi kamu mau ditarik sama pocong. Halo guys, kembali lagi bersama gue Laras di podcast Ruang Horor. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang memiliki cerita mistis tentang satu hari sebelum satu suro, di mana narasumber kita ini mendapatkan kelebihan untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata. Penasaran dengan cerita-cerita narasumber kita? Di mana cerita berakhir, takutan pun dimulai. Halo. Hai. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Nesha Larasati, saya dari Bogor. Ya, tadi aku udah ngomong nih, kamu punya cerita mistis tentang satu hari sebelum satu suro. Itu boleh langsung diceritain aja kejadiannya gimana? Boleh. Jadi kejadiannya itu satu hari sebelum satu suro kan. Di situ sebelum habis asar tuh aku diajak sama om aku sama anaknya buat nyari rumah ayahnya saudaraku. Di jalan kita sambil nanya-nanya sama orang, sambil nyari juga sampai jam setengah 5 sore itu. Akhirnya kita berhenti di satu bukit buat buat istirahat dulu. Terus sambil minum-minum, sambil istirahat, akhirnya kita lanjut jalan lagi setengah 6. Nah, lanjut jalan, dan posisi jalannya itu hutan-hutan, nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Terus kita juga sempat tersesat beberapa kali sebelum nyampe ke rumahnya. Akhirnya nanya sama warga, terus dianterin sama warga buat ke rumahnya. Nyampe rumahnya, kita salaman, terus ngobrol-ngobrol. Habis maghrib, kita lanjut jalan buat pulang karena takut kemalaman juga. Nah, udah gitu pas di jalan karena gelap, terus gak ada lampu, cuman ngandelin cahaya motor aja, itu anaknya ngomong kayak, ya di situ ada pocong, ada 3 apa 2 gitu Di sekeliling motor. Iya. Terus karena sampingnya jurang, jadi kayak dibiarin aja gitu karena dia juga nggak ganggu. Kebetulan di situ juga aku lagi halangan. Mungkin pocongnya ini tertarik gitu karena aku lagi halangan juga kan. Terus ada akhirnya dibiarin. Om aku tuh refleks megang kaki aku. Sampai akhirnya nemu jalan raya. Dari situ udah jalan sampai rumah, aku disuruh langsung bersih-bersih, ganti baju semuanya. Udah gitu duduk di ruang tamu, kita ngobrol-ngobrol. Terus om aku ngomong gini, kamu tahu nggak alasan tadi aku refleks megang kaki kamu? Terus aku bilang, enggak, emang kenapa? Kata om aku, iya soalnya tadi kamu mau ditarik sama pocong. Wah,
emang iya, kok aku nggak tahu? Iyalah orang kamu nggak lihat. Iya sih bener, emang nggak lihat sama sekali kayak gitu. Udah gitu balik ke kamar, aku pokoknya semuanya orang rumah balik ke kamar tidur. Jam 11:30 Malam? iya, aku bangun. Aku sama saudara aku yang satu kamar itu kebangun. Di situ kebangun, kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya dapet gangguan dari mulai kayak ada yang ngetok jendela, terus jendela dilemparin batu-batu kecil, terus tiba-tiba hordeng kesikat, dan masih banyak lagi lah. Akhirnya dari situ kita langsung pindah ke kamar nenek aku. Kita di situ nunggu ada sampai jam 12:30 malam. Kita nunggu di situ sampai 12:30 malam. Akhirnya beraniin diri buat keluar. Terus dari situ udah biasa lagi, sampai akhirnya diganggu laginya sama, dilemparin batu lagi, dilempar-lemparin, terus jendela kamar tuh kebuka. Nah di situ om aku langsung keluar dari kamar buat ke ruang tamu. Aku nggak tahu ngapain. Terus kita ke kamar nenek aku lagi. Dari situ kita nunggu sampai mau azan subuh. Sampai akhirnya saudara aku tuh ngomong kayak, udah kak, udah aman, soalnya di depan udah ada yang jagain, tinggi gede, bawa gergaji, itu biasa datang ke rumah kayak gitu. Loh emang iya. Nah gitu. Kalau nggak percaya lihat aja. Pas dilihat nggak ada, aku lihat nggak ada, tapi saudara aku lihat ada. Udah akhirnya kita habis azan, pas banget azan subuh itu kita keluar, tapi kita nggak langsung ke kamar lagi, tapi ke luar, ke ruang tamu, buat kayak meresapi kayak apa sih yang habis terjadi tuh apa gitu, masih speechless gitu, apa sih yang habis terjadi gitu. Terus udah gitu paginya kayak kita ngelakuin aktivitas biasa semuanya. Terus malamnya habis maghrib kita kumpul-kumpul di ruang tamu, aku cerita ke om aku, semalam habis ada yang ganggu gini-gini. Pokoknya aku ceritain semua. Om aku ngomong, udah biasa itu mah, paling juga anak-anak. Terus aku nanya, anak-anaknya tuh manusia? Ada aku itu iseng tuh, aku nanya kayak gitu. Ya enggak lah kayak gitu. Emang iya? Ya udah gitu, udah dibiarin aja kan, kayak ngelakuin aktivitas lagi yang lain, sampai akhirnya aku ditinggal berdua doang sama om aku. Di situ ditinggalin berdua, kayak aku ngobrol-ngobrol lagi sama dia, ngobrol-ngobrol. Terus om aku tuh nanya kayak gini, kamu tuh punya ketakutan ya? Ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang benar-benar takut sama semua hal. Iya, aku tahu sih. Iyalah, kelihatan dari matanya. Nah, udah. Terus ngomong lagi, kamu pernah nggak sih ngerasain kalau di rumah tuh rame, padahal nggak ada orang, padahal sepi, nggak ada orang, tapi kamu rasanya rame, kayak gitu. Iya pernah, kata aku. Terus kayak om aku di situ cuman ketawa doang. Terus kayak udah di situ udah, om aku ke dapur buat ngambil minum. Di situ om aku kayak ngebaca-bacain minum itu. Udah dibaca-bacain, aku disuruh minum, tapi nggak boleh dihabisin. Nah udah gitu, setelah dari situ om aku ke dapur lagi bikin kopi 2 gelas.
tapi yang satu ditaruh aja, yang satu dia minum. Om aku langsung duduk samping aku sambil megang pundak aku kayak ngomong, di sini kan suka pegel kayak gitu, di sini yang suka sakit, Sambil megang pundak kamu. iya, di sini kan suka sakit kayak gitu. Terus nanti larinya ke perut, ke badan semua. Iya aku tahu gitu. Iya tahu lah kayak gitu. Terus udah gitu dipijit sama mamaku, dipijit dari situ aku nggak tahu apa lagi yang terjadi. Tapi kayaknya bukan aneh-aneh sih. Terus nggak tahu apa lagi yang terjadi sampai akhirnya aku disuruh minum air putih yang tadi itu. Kamu nggak sadar dari situ? Nggak sadar gimana? Itu kayak kamu nggak tahu abis itu kenapa gitu? Enggak. Langsung tiba-tiba kamu disuruh minum. Iya, disuruh minum. Udah disuruh minum, akhirnya udah tuh kita ngobrol-ngobrol sampai aku merhatiin kopinya tuh lama-lama tinggal ampasnya aja, gak ada lagi kopinya, airnya gitu nggak ada lagi. Begitu dari situ udah aku pokoknya jam 2 jam 3 itu aku disuruh tidur lah semuanya. Udah gitu udah dari situ udah nggak ada nggak ini lagi, nggak ngelanjutin cerita yang aku rasain gitu. Terus udah gitu aku pulang dari sana aku mulai ngerasa ada yang aneh dari diri aku sendiri. Mulai dari kayak bisa melihat hal yang sebelumnya nggak bisa lihat. Sebelumnya aku lihat, terus ngelihat ngerasain hawa-hawanya gitu, terus kayak bisa tahu ada di mananya. Dari situ kayak aku nelpon ke om aku, kok aku jadi bisa lihat sih, kok aku jadi bisa ngerasain, aku jadi bisa tahu. Om aku ngomong, iya soalnya waktu malam 1 suro itu aku ngasih apa yang Uyut kamu kasih ke aku buat kamu, kayak titipan dari Uyut aku gitu. Titipannya tuh berupa apa? Aku nggak tahu titipannya berupa apa. Yang aku tahu aku ditemenin sama anak kecil gitu. Dari situ oh gitu, tapi bahaya nggak? Enggak kok, nggak bahaya, tapi udah buat ngejagain kamu aja. Udah gitu udah akhirnya udah dibiarin aja kan. Jadi aku bisa ngeliat itu pas pertama kali aku masuk SMK. Iya, Pas pertama kali masuk SMK aku baru bisa lihat hal yang kayak gitu. Tadi kan kamu ditemenin sama anak kecil, itu tuh pas kamu ditemenin itu ngerasa kayak aneh nggak? Ya kayak tiba-tiba ditemenin, ini bener atau enggak? Iya, kayak kalau di awal ya ngerasa aneh kayak ini siapa sih gitu, kok dia ngikut. Tapi lama-lama setelah tahu itu siapa dari om aku, kayak ya udah biarin aja gitu. Tapi dia nggak ganggu? Maksudnya ganggu keluarga lain gitu? Enggak sih, enggak. Kira-kira nih 1 hari sebelum 1 suro ya, itu larangannya tuh ada apa aja sih? Kalau setahu aku tuh kalau anak perempuan itu nggak boleh keluar rumah kalau abis maghrib. Habis maghrib? Iya. Sampai pagi? Iya, sampai pagi, sampai besok. Itu setahu aku sih. Kalau ngelanggar itu gimana tuh? Kalau nggak salah tuh bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama si perempuan itu. Mulai kayak entah dia tiba-tiba hilang, atau kejadian-kejadian yang nggak diinginkan dari si perempuan itu? Iya, di si perempuan itu yang melanggarnya itu. Oh ya, tadi kan ada temen anak kecil kamu nih, itu ngecelakain kamu nggak atau ganggu kamu gitu? Kalau nyelakain itu pernah. Pernah. Aku pernah jatuh dari motor 2 kali. 2 kali? 2 kali.
Gara-gara Iya, mungkin gara-gara anak kecil ini. Karena dengan tiba-tiba kita mau nyebrang, aku tuh mau nyebrang di motor, terus kondisinya sepi, tapi pas mau belok mau nyebrang, tiba-tiba dari arah sana tuh, arah lawan. iya arah lawan, ada motor kenceng, dan si bapak-bapaknya itu kayaknya nggak sadar kalau dia nabrak. Kamu jatuh gara-gara ditabrak kenceng. Kira-kira dia bisa ngecelakain orang lain nggak selain kamu? Atau teman-teman kamu, keluarga kamu? Bisa kalau misalnya dari akunya. Pasti gimana? Kalau misalnya kayak aku emosi, aku kesel sama orang itu, dia dengan nggak sukanya aku kesel sama orang itu, dengan marahnya dia bisa nyelakain orang itu. Celakain orang itu yang kamu kesel. Kira-kira berupa apa tuh celakain? Kayak entah dia jatuh dari motor atau terkilir atau kecelakaan gitu. Pokoknya yang membahayakan. Iya, membahayakan kamu kesel ini. Ya. Ngeri. Sampai sekarang masih nemenin kamu nggak? Masih. Terus pernah nampakin diri nggak? Berupa apa? Kalau nampakin diri lebih seringnya berupa anak kecil. Anak kecil Biasa. Terus itu tuh kira-kira dia nampakin dirinya itu kapan? Maksudnya mungkin kalau kamu lagi sedih atau gimana dia nampakin? Iya, kalau aku lagi ngerasa kesel sama diri sendiri atau lagi ngerasa kesel aja, terus lagi ngerasa emosi, marah, sedih, pokoknya kalau misal suasana hati aku nggak baik-baik aja, emosional gitu ya, dia nampakin. Kan tadi kamu bilang dia suka nampakin kamu. Itu tuh mukanya serem atau enggak? Enggak. Muka anak kecil aja. Bener kayak anak kecil. Kayak anak kecil. Terus kalau dia nampakin itu, kan kita tahunya setan itu katanya nggak napak ke tanah. Itu dia napak atau enggak? Napak, layaknya anak kecil aja. Napak? Iya. Layaknya anak kecil main kayak pada umumnya. Terus kita nih, menurut aku tahunya cara ngobrol berkomunikasi sama itu dalam hati. Itu kamu biasanya kalau pernah ngobrol gak sama dia? Ngobrol. Nah itu tuh ngomong langsung kayak gini atau dari dalam hati? Iya, ngobrol langsung. Ngobrol langsung. Dia responnya gimana? Ya responnya kayak gini, kayak ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa. Kalau suasana hati kamu lagi gak enak, dia suka nampakin kan? Itu hal apa sih yang dia lakuin supaya kamu gitu? Ya lebih kayak ngedengerin aja sih, karena dia juga nggak tahu kan mau ngelakuin apa, udah beda alam gitu, dia nggak tahu mau ngelakuin apa, jadi dia cuman kayak ngedengerin aja. Dari curhatan kamu. Kalau kamu lagi happy nih, dia pernah nggak itu ke kamu? Terus pernah main bareng? Kalau lagi happy enggak sih, tapi kalau main bareng ya. Main bareng itu gimana? Ya main bareng aja gitu, kayak entah dia ngapain ya aku tanggepin. Jadi dia yang itu, kamu yang nanggepin gitu? Dia yang main, aku nanggepin aja gitu. Mainnya gimana tuh? Ya main apa aja. Contohnya? Kayak di rumah kan kayak masih punya mainan zaman dulu kayak congklak gitu-gitu. Oh, tradisional. Iya. Terus kayak dia kadang suka ke kamar sambil bawa itu congklak dan main congklak. Jadi kayak kan congklak itu ada biji congklaknya kan? Itu ngambang gitu? Iya. Itu terbang gitu. Kalau orang yang nggak ngelihat mungkin ngelihatnya terbang melayang gitu. Tapi kalau kamu bisa ngeliat. Iya. Orang tua kamu tahu nggak kalau kamu punya teman kamu itu? Terus pernah ngeliat kamu komunikasi itu gimana? Kalau tahu itu enggak. Nggak tahu? Enggak. Cuma pernah nggak kamu keciduk gitu? Kamu lagi komunikasi sama dia? Iya, pernah. Terus aku dibilang gini, kamu ngapain sih ngomong sendiri kayak orang gila aja, kayak gitu. Karena kan lagi ngobrol sendiri, padahal lagi ngobrol sama teman kamu itu. Cuman kayak aku nanggepinnya, enggak, kayak gitu. Berarti
Ada niatan mau ngasih tahu ke orang tua nggak? Enggak. Enggak. Berarti di keep Biarin kamu aja. Orang tua kamu punya kemampuan kayak kamu juga nggak? Kayak bisa ngeliat? Kalau ayah punya, tapi kalau bunda enggak. Ayah pernah nggak ngeliat temen kamu di rumah? Enggak. Nggak pernah? Karena kalau misalnya ada ayah aku, dia bakal ngilang Langsung ngilang. gitu aja. Berarti dia sama kamu aja? Iya. Dia nggak akan nampakin diri ke orang lain kecuali aku sama om aku. Kamu sama kamu aja gitu. Dia itu kan nampakin kamu sama om kamu aja. Itu kira-kira ada perjanjian atau emang dia maunya nunjukin kamu ke om kamu aja? Enggak. Kalau itu kan dari Uyut ya. Sebelumnya aku udah ngomong dari Uyut. Jadi Uyut aku nitip ke om aku ngasih ke aku. Jadi yang bisa cuman aku sama om aku aja. Ini titipan dari Uyut. Kalau kamu pergi, itu dia suka ikut gak sama kamu? Ikut, tapi ada kalanya dia enggak. Ada kali. Kalau kan kamu di sini, dia ikut gak? Ikut. Dia di mana tuh? Dia kalau tergantung ya, kalau aku duduk, kadang dia di samping aku, kadang dia di pangkuan aku. Di samping kakaknya. Bener ada di samping kakaknya. Samping mana? Sini, tengah sini banget. Tengah kan? Enggak, saya ada kesana geser. Oh gitu. Oh jadi temen kamu ini hasil dari satu surah itu? Iya. Oke Indonesia, terima kasih ya sudah cerita di Ruang Horor. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman punya cerita horor, boleh komen di kolom komentar atau kirim ceritanya di email kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Bye.